Minta khulu itu bagaimana Ustaz? Ada permintaan dari istri agar suami menceraikan, dan istri memberikan imbalan. Misalnya mengembalikan maharnya. Dulu maharnya apa? Kembalikan. Kemudian setelah itu suami mentalaknya. Ini namanya khulu'. Dengan khulu' maka tidak ada rujuk lagi. Dengan khulu' tidak boleh ada rujuk. Sudah selesai. Ya, walaupun baru sekali di khulu', sudah selesai. Hubungan hilang. Dan suami tidak boleh rujuk dari khulu'nya kecuali dengan akad nikah baru. Kalau ingin rujuk harus dengan akad nikah. Tidak boleh hanya dengan rujuk saja. Beda kalau talak, ya. Kalau talak ada talak pertama, ada talak kedua, ada talak ketiga. Talak pertama dan talak kedua masih bisa rujuk hanya dengan lisan saja. Tapi kalau khulu' tidak, ya. Khulu' itu sekali. Setelah jatuh khulu'nya, ya, maka hubungan sudah selesai. Ya, itu yang bisa menjadi solusi, ya, apabila memang keadaan suaminya akhlaknya buruk dan tidak ada harapan untuk diperbaiki lagi. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki, maka lebih baik diperbaiki. Karena hubungan pernikahan ini, ya, hubungan yang mulia, hubungan yang suci, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hubungan tersebut sebisa mungkin. Kemudian juga, ya, perceraian, ya, tidak selalu membawa kebaikan. Ya, terkadang perceraian malah menjadikan yang istri, ya, mantan istri semakin berat kehidupannya. Karena yang tadinya ada yang menanggung kehidupannya, sekarang dia harus berjuang sendiri. Ya. Ya, kalau dapat ganti alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat ganti, ini yang berat, ya. Kemudian nanti anaknya, kalau sudah punya anak, ya, ini juga berpengaruh terhadap psikologi anak. Ya, perceraian itu juga berpengaruh terhadap psikologi anak. Anak sering down ketika ditanya, mana bapakmu, mana ibumu. Karena anak punya dorongan untuk menyembunyikan itu. Karena keadaan kedua orang tuanya yang dalam pandangan dia sudah tidak baik. Akhirnya kalau ditanya, ada beban mental di sana. Ini juga mempengaruhi keadaan anak. Bisa jadi anak berpikir orang tua saya sudah rusak. Akhirnya dia tidak ada beban untuk menjadikan dirinya rusak. Intinya, ya, kalau misalnya tidak ada jalan lain kecuali perceraian, Islam membuka pintu itu. Tapi selama masih bisa dipertahankan, diperbaiki, maka, ya, kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Barakallahu fiik.